Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyai wa afdali awliyai wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Rabbana a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina. Rabbana ja'alna laka syakkarin, laka dzakkarin, laka rahhabin, laka mitwa'in, ilaika mukhbitin, laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sakhaima qulubina. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Muhammadiyah Bulukumba dan para jamaah dari beberapa masjid yang lain, pengurus masjid, pengurus Muhammadiyah, para ustadz, para da'i, wabil khusus ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Baharuddin Ribi Al-Hafidh, hafidhahullah. Ini adalah pelajaran dan keteladanan tawadhu yang mesti kita contoh dari seorang ustadz senior, seorang ulama yang mau hadir di majelis ilmu. Sungguh saya tidak tahu kalau malam ini adalah jadwal beliau. Kalau saya tahu bahwa ini adalah jadwal beliau, saya tidak setuju untuk menggantikan beliau. Mohon maaf. Saudaraku Ustadz Rahmat Al-Kautsar, Masya Allah, pimpinan banyak sekali pesantren tahfiz di beberapa tempat. Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahim pada malam ini. Para jamaah, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan, cinta kasih sayang tulus untuk kedua istriku, para pemirsa sekalian yang saya doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah kajian terakhir dalam Jaula Dakwah yang ke-7 di Bulukumba dan Sinjai. Ini adalah kajian yang ke-17 dalam Jaula Dakwah kali ini. Topik kali ini adalah optimalisasi ibadah, persiapan menghadapi bulan mulia Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya semata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah.
Surah Az-Zariyat ayat 56. Karena itu, seluruh aspek kehidupan ini wajib kita persembahkan hanya kepada Allah setiap saat. Setiap detik dari kehidupan ini adalah sajadah, tempat sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, semua ibadahku, semua aktivitas kehidupanku dan penyebab kematianku aku niatkan, aku persembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada duanya. Wa bidzalika umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Para jamaah sekalian, dengan semua pelanggaran dan kelalaian kita dalam hidup ini, dengan semua dosa-dosa dan kesalahan kita dalam hidup ini, kita selalu berjuang untuk kembali ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kali kita keluar dari jalan Allah, kita kembali lagi ke jalan Allah. Setiap kali kita sudah berdosa, kita taubat lagi. Kita berdosa lagi, kita taubat lagi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Hud ayat 112. Beristiqamalah kamu di jalan Allah. Beristiqamalah kamu di jalan Allah, konsistenlah kamu di jalan Allah bersama orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pengertian optimalisasi ibadah. Optimalisasi ibadah berarti perjuangan yang konsisten, perjuangan yang terus-menerus dalam mengerahkan semua potensi diri untuk peningkatan amal ibadah yang menyeluruh dan efektif. Kerja keras, reso menenungan, bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah. Mengerahkan semua potensi diri, semua yang kita miliki, harta, jiwa, ilmu, kemampuan bermasyarakat, lobby, jaringan, semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, waktu, pikiran, semua kita kerahkan untuk peningkatan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Peningkatan ibadah kepada Allah yang bersifat menyeluruh. Tania sempajam ni bawang. Ya sengepak kasiwiyat tania sempajam ni bawang. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Laksanakanlah ajaran Islam secara keseluruhan dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Urgensi optimalisasi ibadah. Pentingnya kita mengoptimalkan ibadah dalam pengertian yang telah disebutkan tadi. 1. Optimalisasi ibadah dimotivasi oleh pemanfaatan berbagai nikmat Allah dalam hidup yang sementara ini. Kita mesti mengoptimalkan amal kita. Kita mesti meningkatkan ibadah kita dalam semua aspek kehidupan kita, karena kehidupan ini sementara. Kehidupan ini singkat. Bahkan bukan cuma itu, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sementara, singkat sekali. Harta yang dikasih oleh Allah sementara, titipan. Kekuatan
kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sementara, singkat. Karena itu kita mesti menggunakan nikmat-nikmat ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mengamalkan sebanyak mungkin perintah Allah dan menjauhi sebanyak mungkin larangan Allah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Al-Albani, "Igtanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah sebaik mungkin 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Gunakan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksimalkan pemanfaatan potensimu, wahai anak muda. Mumpung masih muda. Usia muda tidak selamanya. Tidak terasa kita tua. Tidak terasa kita tua. Manfaatkan masa mudamu. Oleh karena orang tua menyesal tidak memanfaatkan usia muda dalam banyak hal. Waktu kita muda banyak yang bisa kita lakukan. Waktu kita muda kita bisa sebenarnya menghafal Al-Quran. Waktu kita muda kita bisa menjadi ulama. Kita bisa menjadi ulama kalau kita sungguh-sungguh memanfaatkan masa muda kita. Anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan, amal jariah para guru, para orang tua. Gunakan masa mudamu. Jangan gunakan masa mudamu dalam dosa dan maksiat. Jangan habiskan masa mudamu dalam kelalaian. Masa mudamu singkat. Tidak lama lagi kamu jadi orang tua. Gunakan masa muda sebelum datang usia tua. Syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik. Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Sekarang banyak orang sakit. Banyak orang sakit. Sakit mendadak. Ada yang bilang musimnya penyakit. Kita sakit, kita ingat yang lebih parah penyakitnya dari kita. Kita masih lebih sehat dibandingkan yang penyakitnya lebih parah. Kita masih sehat dibandingkan yang terbaring di tempat tidur. Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Tingkatkan ibadah, tingkatkan amal pada saat kita sehat. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan pada saat kita sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Yang ketiga, gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Tidak selamanya kita kaya. Tidak selamanya kita kaya. Tidak selamanya kita untung. Tidak selamanya kita dapat rezeki yang banyak. Tidak selamanya. Tidak selamanya yang pejabat menjabat. Tidak selamanya yang punya pangkat terus-menerus punya pangkat. Itu singkat, itu sementara. Kita masih hidup, nikmat kekayaan sudah dikurangi oleh Allah. Kita masih hidup, nikmat pangkat sudah diambil oleh Allah. Nikmat jabatan sudah diambil oleh Allah. Gunakan baik-baik. Gunakan baik-baik untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nikmat itu singkat. Wa faragaka qabla syuglik. Gunakan masa senggangmu, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Tidak selamanya kita punya waktu. Tidak selamanya kita punya waktu luang. Kita punya waktu senggang. Kita gunakan sebaik-baiknya. Ada orang bertanya pada dirinya, apa bagus dikerja? Bingung mau mengisi waktunya. Apa bagus dikerja? Padahal banyak sekali yang mesti kita kerjakan. Banyak sekali yang harus kita kerjakan. Sementara ada orang sibuk sekali
tidak bisa ada waktunya untuk istirahat, tidak bisa ada waktunya untuk libur, untuk cuti. Bayangkan, ada orang sangat sibuk, ada juga orang tidak tahu apa yang mau dikerja, tidak tahu apa yang mau dikerja karena banyaknya waktu kosongnya, waktunya sia-sia. Waktunya sia-sia, gunakan waktu kosong itu, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah, untuk mengejar nikmat-nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, yang kelima ialah wahayataka qabla mautik. Gunakan hidupmu sebelum datang kematian. Syukur kita masih hidup. Zaman sekarang zaman mati mendadak. Banyak orang yang mati mendadak. Mesti menjadi nasihat bagi kita, mesti menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga mesti siap kapan saja kita dipanggil oleh Allah. Manfaatkan amal apa yang paling baik, kita persiapkan untuk kematian mendadak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan husnul khatimah. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Itu yang pertama. Yang kedua, optimalisasi ibadah sangat kita butuhkan guna mendapatkan efektivitasnya. Kita mengoptimalkan ibadah supaya kita mendapatkan manfaat dari ibadah. Supaya kita bahagia dengan ibadah. Banyak orang beribadah tapi tidak bahagia dengan ibadahnya. Banyak orang beribadah tapi tidak tambah suci jiwanya. Tidak tambah suci jiwanya dengan ibadah. Itu tidak efektif. Kita mesti mengupayakan agar amal ibadah kita efektif. Menyucikan jiwa, menguatkan iman. Mendorong kita untuk istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu antara lain efektivitas amal. Berupa kemurnian tauhid, memurnikan tauhid kita supaya kita betul-betul suci dari syirik, kesucian hati dari dosa dan kesalahan, kekuatan iman, keindahan akhlak, serta kesinambungan dakwah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9 dan 10. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima. Apakah orang yang berdiri salat di waktu malam? Apakah orang yang salat tahajud di waktu malam? Sajidaw wa qa'ima, sujud dan berdiri, yahzarul akhirah, takut dengan azab di hari akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan sangat mengharapkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah orang yang mengefektifkan amalnya dengan qiyamul lail samakah dengan orang yang tidak bangun qiyamul lail? Samakah dengan orang yang tidak ada rasa takutnya kepada neraka, tidak ada harapannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tentu tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, bertanyalah, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Samakah orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Tentu tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang sadar hanya orang yang berfikir. Di sini pentingnya kita meningkat. Di sini pentingnya kita menyadari kekurangan kita. Kita mesti mengatakan bahwa ibadahku masih sedikit, ibadahku masih kurang, amalku masih sedikit. Kita mesti menyadari bahwa dosaku banyak, dosaku banyak. Kita mesti mengulang-ulangi dalam hati, dosaku banyak. Tidak ada yang paling membahayakan kita di dunia dan di akhirat lebih dari dosa kita. Lebih dari dosa kita. Tidak ada yang boleh kita takuti
selain Allah tabaraka wa ta'ala lebih dari dosa kita. Dan takut kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala itu karena dosa. Dosa-dosa kita yang banyak, yang mesti mendorong kita untuk takut kepada Allah, takut pada azab Allah, takut pada murka Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa tidak, dalam hadis yang sahih, hadis yang panjang, disebutkan bahwa yang pertama dimasukkan dalam api neraka adalah orang yang mati syahid di jalan Allah karena tidak ikhlas. Yang kedua ulama penghafal Quran, pertama masuk neraka karena tidak ikhlas. Yang ketiga orang dermawan masuk neraka sebelum yang lain masuk neraka karena tidak ikhlas. Bagaimana lagi dengan yang lain? Bagaimana lagi dengan bukan mujahid, bukan ulama, bukan dermawan? Itu yang mesti kita usahakan untuk selalu kita renungkan, kita fikirkan, kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkat. Ajak takapang ya leta makada pasti masuk surga. Ajak takapang ya leta makada maigan ya malata. Dosa tak maigan. Amal kita masih sedikit. Amal kita masih sedikit. Kita ujub, kita takabur kalau kita mengatakan amal kita sudah banyak. Ini yang semestinya menggerakkan kita untuk selalu meningkat. Jadi tidak ada kata bosan. Bagaimana kita bisa bosan beribadah? Bagaimana kita bosan beribadah? Bagaimana kita bisa bosan berpengajian? Bagaimana kita bisa bosan mengaji, membaca Al-Quran? Bagaimana kita bosan? Padahal kita selalu merasa kurang, selalu merasa sedikit. Kita selalu menyesali dosa-dosa dan kelalaian kita. Tidak ada rasa bosan. Ajaklah lo tamangingi, jangan bosan. Jangan bosan, karena itu yang membuat kita malas. Dan kita mesti mengajak orang lain, dakwah. Kita mesti berdakwah, kita mesti bernasihat. Jangan lihat-lihati anak-anak kita, jangan biarkan mereka tanpa nasihat, tanpa ajakan untuk lebih dewasa, berpikiran dewasa, berpikiran orang beriman. Jangan biarkan lewat satu hari tidak ada nasihat dari kita. Jangan biarkan lewat satu hari tidak ada nasihat yang kita sampaikan secara lisan atau secara tulisan. Kita mesti bernasihat karena itu adalah kewajiban. Kita berdosa kalau kita tidak menyampaikan nasihat. Kiat-kiat optimalisasi bulan mulia Ramadan. Bulan mulia Ramadan sudah dekat. Dan kita berdoa agar Allah memanjangkan usia kita supaya kita bisa menikmati bulan mulia Ramadan bertahun-tahun, bukan hanya tahun ini, tapi tahun berikutnya dan seterusnya. Kita selalu minta kepada Allah usia yang panjang, salah satunya agar kita bisa mengoptimalkan amal ibadah kita pada bulan mulia Ramadan. Bulan mulia Ramadan adalah tempat kita memperkuat iman kita, cas iman kita sampai full iman, karena kita mengoptimalkan ibadah pada bulan mulia Ramadan. Para jamaah yang belum pernah iktikaf, yang belum pernah merasakan iktikaf 10 hari 10 malam di masjid, berniat untuk iktikaf 10 terakhir dari bulan mulia Ramadan. Maniak memang nih, terencanakan memang nih untuk iktikaf di masjid. Kita tidak tahu apakah
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup pada Ramadan yang akan datang. Ramadan yang dekat ini juga kita tidak tahu apakah kita bisa sampai. Makanya kalau kita sampai pada Ramadan, kita berniat, saya mau iktikaf, saya mau maksimalkan amal ibadah pada bulan mulia Ramadan, termasuk dengan iktikaf. Kalau orang lain bisa iktikaf, kenapa kita tidak? Kalau orang lain bisa iktikaf, kenapa kita tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun, setiap Ramadan iktikaf. Iktikaf. Masjidnya Nabi lantai pasir, lantai pasir. Iktikaf, beliau iktikaf di masjid 10 hari 10 malam, dan para istri beliau iktikaf di masjid setelah beliau wafat. Itu satu contoh dari optimalisasi amal ibadah pada bulan mulia Ramadan. Di sini cukup panjang kiat optimalisasi ibadah pada bulan mulia Ramadan. Kalau tidak salah ada 10 poin yang tentu waktu kita pada kesempatan ini tidak cukup untuk membaca semua ini, karena kita ingin ada dialog sebelum masuk waktu Isya. Kita baca beberapa poin saja. Pertama, mendalami ilmu Ramadan dari sumbernya yang benar, yaitu hadis-hadis yang sahih. Belajar tauhid, belajar tajwid. Banyak di antara kita yang tidak mau belajar tajwid, malu untuk belajar tajwid. Jangan kita malu belajar tajwid. Fadilah Ramadan, mempelajari fadilah Ramadan, fikih Ramadan, adab Ramadan, doa-doa Ramadan, mujahadah Ramadan, itu semua ada ilmunya dan mesti kita pelajari. Aktivitas belajar kita optimalkan melalui mendengar, membaca, menulis, mengajar, menonton di YouTube, diskusi, silaturahim, bertanya, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdoa minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Surah Taha ayat 114. 2. Optimalisasi pengamalan amal-amal hati setiap saat. Bahwa kita bicara di dalam hati, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada semua rukun iman, saya selalu berniat ikhlas, saya selalu bersyukur kepada Allah, kita ucapkan dalam hati. Amal-amal hati itu adalah amal yang paling utama, karena itu adalah pemuliaan terhadap amal. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj ayat 32. Itu tentang pemuliaan amal. 3. Mujahadah untuk memakmurkan masjid. Mujahadah untuk pemakmuran masjid. Ini kita perjuangkan melalui beberapa program, antara lain mendapati takbiratul ihramnya imam pada salat 5 waktu. Itu penting. Itu penting. Bulan Ramadan, bulan masjid. Bulan Ramadan, bulan kita lebih cepat ke masjid dan lebih lambat keluar dari masjid. Selalu membaca doa Nabawi setiap kali berjalan ke masjid. Masuk masjid. Banyak saudara kita yang belum hafal doa berjalan ke masjid. Padahal itu sangat baik. Itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Itu yang pendek, doa berjalan ke masjid yang pendek. Yang panjang 2 kali lipat panjangnya dari doa ini. Itu mesti dihafal, mesti kita hafal, kita baca setiap kali berjalan ke masjid. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, itu mesti kita amalkan. Selalu berniat iktikaf setiap kali ke masjid, maniat iktikaf walaupun untuk salat 5 waktu.
Kita berniat iktikaf, walaupun masuk di masjid tidak lama keluar lagi, kita selalu berniat iktikaf. Karena itu ada pahala, tambahan pahala yang kita tidak dapatkan kalau kita tidak berniat iktikaf. Mengamalkan iktikaf setelah salat subuh sampai terbit matahari, lalu salat syuruk atau isyraq atau awal duha sebelum meninggalkan masjid setiap hari. Karena itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Menyukseskan iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan mulia Ramadan. Kita iktikaf 10 hari terakhir dari bulan mulia Ramadan. Ada yang tidak ditulis di sini dan itu masih berat untuk diamalkan. Tinggal di masjid antara maghrib isya pada bulan mulia Ramadan. Jadi tidak makan malam atau makan malam di masjid. Tinggal di masjid ba'da maghrib sampai isya. Salat tarawih, nanti sudah salat tarawih baru pulang. Itu sangat baik. Kalau tidak bisa kita amalkan setiap malam, kita usahakan untuk kita amalkan. Optimalisasi salat sunnah. Ini surah Taubah ayat 18, itu tentang pentingnya memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18 tentang keutamaan memakmurkan masjid. 4. Optimalisasi salat sunnah. Ini kita perjuangkan melalui beberapa program, antara lain menyempurnakan salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, menyempurnakan pelengkap salat sunnah rawatib 10 rakaat sehari semalam. Ini pelengkap salat sunnah rawatib, penting untuk dipahami, penting untuk kita dalami, untuk kita yakini sebelum kita amalkan. Tambahan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Jadi salat sunnah pengiring salat zuhur itu 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudah salat zuhur. Ada jaminan dari Nabi, Allah mengharamkan masuk neraka orang yang mengamalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudah salat zuhur. Tambahan 2 itu namanya pelengkap salat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum salat asar, itu ada jaminan rahmat dari Allah. Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Semua itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam tambah lagi 2 rakaat. Yang selanjutnya adalah 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Banyak yang mengatakan tidak ada salat sunnah sebelum maghrib. Itu tidak benar. Tidak benar. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Al-Imam al-Bukhari menulis bab as-salatu qabla al-maghrib. Salat sunnah sebelum salat maghrib. Jadi jangan kita sepelekan itu. Jangan sampai kita ingkari. Jangan sampai kita ingkari salat. Betul salat sunnah, tapi jangan disepelekan bahwa sunnah muah. Ajak nak sunnah muah. Justru sebaliknya, karena sunnah maka kita amalkan. Bukan karena sunnah maka kita tinggalkan. Jelas Pak? Jangan karena sunnah maka kita tinggalkan. Karena sunnah maka kita amalkan. Ini sunnah, ini kita harus amalkan. Ini sunnah, kita harus muliakan. Yang terakhir adalah salat sunnah sebelum isya, 2 rakaat sebelum isya. Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan qamat ada salat sunnah. Setiap antara azan dan qamat ada salat sunnah. Para ulama mengatakan termasuk salat sunnah sebelum isya. Menyempurnakan salat tarawih dan salat tahajud di akhir malam. Dianjurkan untuk kita menggabungkan antara salat tarawih dan salat malam tahajud.
dengan menghargai pendapat ulama yang mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Insya Allah pendapat yang lebih kuat, fatwa ulama yang lebih kuat adalah salat malam tidak terbatas jumlah rakaat. Salat malam tidak terbatas jumlah rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Akan tetapi itu pengamalannya 5 jam. 11 rakaat 5 jam. 11 rakaat 4 jam. Lama sekali. Aisyah, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la tas'al antulihinna wa husnihinna. Tidak usah kamu tanyakan berapa lamanya, berapa panjangnya dan bagaimana bagusnya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama sekali. Rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat pertama. Jadi kalau kita mau 11 rakaat saja, itu yang kita amalkan. Itu yang kita amalkan. Karena itu, maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu menjadi ijma sahabat, salatnya 21 rakaat. Semua sahabat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 21 rakaat salat tarawih. Salat tarawih di awal malam. Pada zaman Imam Malik bin Anas itu salat tarawihnya 39 rakaat di Masjid Nabawi pada zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi tidak terbatas jumlah rakaat. Karena itu dianjurkan menggabungkan antara salat tarawih dan tahajud. 2, kalau kita salat tarawih, kita sempurnakan salat tarawih kita bersama imam. Jangan 8 rakaat baru pulang. Ini yang banyak. Salat tarawih 8 rakaat kemudian 2 saf pulang. Dengan niat mau salat witir di rumah. Afdalnya salat witir bersama imam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sallama al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, hatta yansarif, sampai selesai, niscaya dia mendapatkan pahala sama dengan pahala salat malam sepanjang malam. Itu tidak didapatkan bagi orang yang hanya 8 rakaat baru pulang. Kalau kita mau salat di akhir malam, kita salat lagi di akhir malam tanpa witir. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu di akhir malam, tidak witir lagi. Ada yang mengatakan bahwa salat witir salat penutup. Kalau kita sudah salat witir, tidak boleh lagi salat. Insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah bahwa kita boleh salat sesudah salat witir. Kita masih boleh salat sesudah salat witir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat 2 rakaat, salat rakaataini khafifataini ba'dal witri. Nabi salat 2 rakaat sesudah salat witir, salat lagi 2 rakaat dengan singkat, 2 rakaat yang ringan, tidak panjang sesudah salat witir. Itu dalil bahwa boleh salat sesudah salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu rutin selalu salat witir sebelum tidur. Karena itu adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Ausani khalili bisalas." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 hal. Salah satunya an utira qabla an anam. Saya harus salat witir sebelum tidur. Sunnah, boleh, bagus kita amalkan. Salat witir sebelum tidur. Salat witir sesudah isya. Witir memang nih sesudah isya. Nanti di akhir malam salat tahajud tidak witir lagi. Salat tahajud tidak witir lagi. Jadi sekali lagi,
kita boleh sholat meskipun sudah sholat witir. Barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan dibaca sendiri, dan salah satu yang paling penting di sini adalah doa. Ada doa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita hafal, untuk kita amalkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan.